Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Fahada Indi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, berbagai cara dilakukan oleh warga. Di Medan, Sumatera Utara, puluhan warga secara gotong royong menghiasi dan mengecat tembok dengan warna merah putih sepanjang 100 meter. Masih satu pekan lagi, namun kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mulai tampak di Medan, Sumatera Utara. Seperti yang dilakukan warga Jalan Belibis, Kecamatan Medan Sunggal yang mulai mengecat tembok merah putih sepanjang 100 meter. Tidak hanya itu, warga juga merias kampung dengan memasang umbul-umbul merah putih menambah semarak kemerdekaan. Dalam rangka menyambut 17 Agustus tahun ini yang mudah-mudahan telah kita lewati pandemi, kita bisa lebih bergairah masyarakat di dalam perayaan-perayaan yang akan datang dan terutama dimulai dengan 17 Agustus yang akan datang ini. Selain menghiasi kampung, warga juga akan menggelar berbagai perlombaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Pemirsa, 5 rumah terbakar di Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sebagian besar rumah terbuat dari papan kayu sehingga api dengan cepat membesar. Hembusan angin kencang juga mengakibatkan api sulit padam. Tak banyak harta benda yang bisa diselamatkan. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam tiba 1 jam kemudian setelah api padam. Api berasal dari salah satu rumah yang ditinggal pergi oleh penghuninya. Kobaran api melahap mobil minibus yang melintas di Jalan Demang, Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Besarnya kobaran api yang melahap mobil sempat membuat para pengguna jalan panik. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung menjinakkan si jago merah, yakni dengan menyemprotkan air ke sumber api. Menurut pengakuan pengemudi mobil, ia baru saja mengisi BBM, yakni di SPBU sebelum kebakaran terjadi. Sempat terlihat asap dari ban belakang kanan sebelum muncul api yang sangat cepat membesar. Beruntung pengemudi dan keluarganya bisa segera keluar untuk menyelamatkan diri. Untuk saat ini penyebab kebakaran dari minibus masih dalam penyelidikan dari unit Lantas Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Kebakaran hutan dan lahan pinus di lokasi perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara kembali terjadi. Setelah sempat padam akibat diguyur hujan beberapa waktu yang lalu, kebakaran kembali terjadi sejak Minggu siang hingga sore kemarin. Kali ini kebakaran hutan lahan pinus kembali terjadi di kawasan hutan lindung Siarabung, Desa Turpuk, Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Dari kejauhan terlihat kobaran api dan asap tebal yang disertai angin kencang telah menghanguskan ribuan pohon pinus di lokasi hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba. Kobaran api yang cukup besar di lokasi tepi jurang dan terjal membuat petugas gabungan cukup kesulitan guna memadamkan api. Pemirsa, aparat menembak kaki seorang tersangka curanmor di Pekanbaru, Riau. Dalam beraksi, tersangka mengincar motor milik penghuni kos atau kontrakan dan tak segan masuk ke dalam rumah kos atau kontrakan.
Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat aksi curanmor yang dilakukan oleh tersangka Reno di salah satu rumah kos di Jalan Sido Mulyo 1, Kecamatan Sinaplan, Kota Pekanbaru Riau. Dalam beraksi, tersangka bahkan nekat masuk ke dalam rumah kos saat penghuninya sedang berada di dalam rumah. Tak lama kemudian, tersangka yang memakai baju merah keluar dari rumah kos tersebut sambil mendorong satu unit motor metik dan kemudian melarikan diri, diikuti temannya yang menunggu di luar. Bermodal rekaman CCTV, unit Busur Polres Pekanbaru dapat meringkus tersangka Reno. Bahkan dalam penangkapan itu, aparat juga menembak kaki tersangka karena tersangka berusaha melawan. Dari pengakuan tersangka, ia kerap mencuri motor dari rumah kos atau kontrakan. Tidak hanya motor yang diparkir di halaman, tapi tersangka juga nekat mencuri motor yang diparkir di dalam ruangan rumah kos atau kontrakan. Dari keterangan aparat, tersangka telah mencuri di 5 lokasi di wilayah Pekanbaru. Motor hasil curian dijual seharga Rp2 juta dan uang hasil menjual motor curian kemudian digunakan untuk membeli narkoba. Modus kejahatannya yaitu TKP di sebuah kos-kosan, yaitu pelaku bersama satu orang DPO ini mengintai di sekitar lokasi kejadian. Nah, pada saat itu di sekitar lokasi kejadian terdapat situasi dalam keadaan sepi. Terus pelaku masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan membawa motor tersebut keluar. Dikarenakan motor tersebut menggunakan remote, sehingga pelaku hanya mendorong motor tersebut, dan pelaku yang DPO satu lainnya lagi ini, dia melakukan istilahnya menyetep motor tersebut ke daerah yang aman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka berikut barang bukti diamankan di Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru. Petugas juga masih memburu seorang tersangka lainnya yang berperan sebagai penadah sepeda motor hasil curian. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Dermawansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendaftarkan ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024. Pendaftaran disampaikan bersamaan dan dipimpin langsung oleh ketua dari masing-masing partai. Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendaftarkan partai masing-masing ke KPU. Sebelumnya mereka berangkat bersama-sama dari Masjid Sunda Kelapa. Kedua partai politik berencana mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yakni pada 13 Agustus mendatang. Acara deklarasi akan digelar bersamaan dengan Rapimnas Gerindra yang akan memastikan pencapresan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Sebelumnya Partai Hanura menjadi partai ke-16 yang resmi mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Partai Hanura mendatangi gedung KPU pada hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau Oso. Oso menyatakan bahwa Hanura sebagai salah satu partai yang telah mengikuti pemilu 2019 telah melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. Partai Hanura menargetkan agar kader-kader terbaiknya masuk ke parlemen.
Dan Partai Republiku Indonesia juga resmi mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Senin siang. Partai Republiku dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai yakni Ramses David Simanjuntak. Partai Republiku tiba di gedung KPU pada Senin siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Partai Republiku Indonesia menyerahkan dokumen beserta persyaratan lainnya kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Partai Republiku menargetkan 30% perolehan suara jika partainya lolos sebagai peserta pemilu 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate memastikan pihaknya telah memblokir lebih dari 552.000 konten judi online sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Mudahnya akses masuk bagi konten judi online di Indonesia membuat Kominfo terus lakukan monitoring ruang digital selama 24 jam non-stop guna memberantas konten judi online. Menjamurnya konten judi online di ruang digital dikeluhkan sejumlah pihak. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pihaknya sudah memblokir lebih dari 552.000 konten judi online sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selain yang ilegal, Johnny menyebutkan Kominfo juga menutup situs judi online yang sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Mudahnya akses masuk bagi konten judi online di Indonesia membuat Kominfo terus melakukan monitoring ruang digital selama 24 jam non-stop. Kalau situs online, PSE-nya kami tutup. Yang sudah terdaftar kami tutup. Sedangkan yang ilegal, kan tidak selalu ada di Indonesia mereka. Mereka kan bisa ada di mana saja, di luar negeri pun kami tutup. Kalau saya tidak salah, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, itu sudah lebih dari 552.000 ya, konten judi online diblokir. Ya. Jadi kami akan blokir, ya. Dan tentu karena mudah, ya, mereka masuk lagi, ya. Begitu masuk kita tutup lagi, jadi kejar-kejaran. Saya perlu sampaikan kepada pelaku usaha. Kominfo mempunyai cyber drone di sini. Cyber drone-nya itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop untuk melakukan monitoring ruang digital. Kominfo juga sudah mempunyai surveillance system yang melakukan monitoring terhadap ruang digital. Johnny mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk tak melanggar aturan lantaran Kominfo memiliki cyber drone yang bekerja memantau ruang digital selama 24 jam non-stop. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, penuntasan kasus tewasnya Brigadir Yosua yang tak kunjung selesai membuat ratusan warga Jambi peduli Polri menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, massa meminta penuntasan kasus kematian Brigadir Yosua harus bisa berjalan lebih cepat. Masyarakat menilai banyak persoalan bangsa yang tertunda dan tidak terpublikasi dengan baik akibat lambatnya Polri menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. Warga peduli Polri berharap Kapolri akan membuka seterang-terangnya kasus Irjen FS agar peristiwa kematian Brigadir Yosua mendapat keadilan. Sementara itu pemirsa, Polda Sumatera Selatan berhasil membongkar mafia sindikat pembuat sertifikat palsu di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Setelah melakukan penyelidikan yang panjang, Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel berhasil membongkar sindikat mafia pembuat sertifikat tanah yang berlokasi di Kecamatan Banyuasin, Sumatera Selatan.
Polisi menangkap 2 tersangka, salah satu pelaku mengaku sebagai pegawai BPN Banyuasin. Dari tangan pelaku, polisi menyita 19 sertifikat palsu dan juga peralatan pencetakan untuk pembuatan sertifikat. Intinya pemalsuan, namun tidak terlepas memang indikasi untuk mafia tanah. Mafia tanah kan tetap dia akan menimbulkan kerugian ya terhadap para korban. Ini korbannya ya lumayan lah 25 orang. Dengan pengungkapan sindikat ini, Polda Sumsel sudah menyita 26 sertifikat hak milik palsu dan saat ini masih terus melakukan pengembangan baik terhadap pelaku maupun terhadap saksi-saksi korban lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Kejari Kabupaten Tanggamus, Lampung menahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kasus dugaan korupsi anggaran dana bantuan operasional keluarga berencana tahun 2020-2021. Modusnya tersangka Edison diduga memotongan anggaran sehingga negara rugi 1,5 miliar rupiah. Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Selesai diperiksa, tersangka dibawa ke Rutan Kota Agung untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari. Seorang ayah di Kota Bengkulu melakukan kejahatan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Tim Buser Macan Gading Polres Bengkulu meringkus HD, seorang pembuat batu bata. Pria berusia 36 tahun tersebut diringkus setelah dilaporkan melakukan kejahatan seksual terhadap anak kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Aksi bejat pelaku diketahui tetangga korban yang langsung melapor ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku HD mengakui perbuatannya. Bahkan aksi kejahatan seksual itu telah dilakukan berulang kali sejak korban masih kelas 4 sekolah dasar. Pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada sang ibu ataupun orang lain. Dikenakan Undang-Undang 35 2014 masalah perlindungan anak perempuan. Jadi si pelaku sudah mengakui perbuatan bahwasanya dia telah menyetubuhi dan memperkosa dari korban anak kandung dia sendiri. Polisi telah melakukan visum dan saat ini korban ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Seekor gajah liar jantan masuk ke area ladang minyak di Hulu Rokan, Bengkalis, Riau. Petugas BKSDA kemudian menggiring gajah tersebut kembali masuk hutan Suaka Marga Satwa Balai Raja. Gajah liar ini berkeliaran di area ladang minyak milik Pertamina Hulu Rokan di Bengkalis, Riau. Gajah terlihat melintas di jalan poros untuk mencari makan dan menghadang para pekerja yang sedang melintas menggunakan mobil. Memang nggak mau dia lihat. Galaknya labu. Petugas BKSDA dibantu warga kemudian menggiring gajah liar jantan tersebut kembali masuk ke hutan Suaka Marga Satwa Balai Raja. Terkait dengan keberadaan kemunculan gajah, satu ekor gajah jenis kelamin jantan yang kemarin viral yang sedang menghadang pengendara kendaraan roda 4, bahwa itu memang benar adanya dan itu berada pada areal Pertamina yang ada di wilayah Duri. Dan perlu saya sampaikan bahwa terhadap gajah ini termasuk satu kantong yang ada di SM Balai Raja. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang sudah sering terjadi karena memang pada wilayah tersebut adalah sebagai salah satu home ring kelompok gajah Balai Raja. Dari data BKSDA Riau, habitat gajah yang berada di hutan Suaka Marga Satwa Balai Raja awalnya 16.000 hektar. Kini tersisa 200 hektar yang masih hutan alami. Sebagian besar hutan sudah menjadi perkebunan dan perkampungan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Darmawan Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Sumatera hari ini. Saya Fade ini mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.